Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan bahas salah satu film romantis yang wajib kalian tonton agar kalian yang masih jomblo bisa terinspirasi dan semangat buat cari ayang baru. Dan buat kalian yang sudah punya ayang, film ini cocok buat dinikmati bersama kesayangan kalian. Inilah Warm Bodies. Piecing together how this whole apocalypse. A lot of us have made our home here at this airport. This is a typical day for me. I shuffle around. Spoiler warning buat yang belum nonton, di video kali ini aku akan bahas film yang luar biasa keren tentang kehidupan zombie yang bisa berubah menjadi semi manusia karena cinta. Yap, zombie baper ini berhasil memiliki hati setelah dia jatuh cinta kepada seorang manusia. Bagaimana ceritanya? Simak terus selengkapnya hanya di Nolab Review. Di awal film kita ditunjukkan sudut pandang salah satu karakter zombie yang bernama R. I mean, I think it started with an R, but that's all I have left. Di kehidupan zombinya yang membosankan, sebenarnya dia masih memiliki kehendak untuk hidup normal. Namun semua tidak bisa dia lakukan karena dia adalah seorang zombie. Di sini dia juga memiliki salah satu teman zombie yang bernama Marcus. Mereka sering nongkrong bareng meskipun ngobrolnya cuman Scene kemudian berpindah ke sebuah benteng manusia, memperlihatkan sekelompok pemuda yang diberikan tugas untuk mengambil suplai obat-obatan di luar benteng, tempat para zombie berkeliaran. Singkat cerita, para pemuda tersebut keluar dari benteng dan menjalankan misi yang diberikan. Di tengah misi, mereka diserang oleh sekelompok zombie yang sedang berburu. Diceritakan R berhasil membunuh salah satu manusia dan berhasil memakan otaknya. Spare his brain. He'll rise up and become a corpse like me. The brain's the best part. The part that makes me feel human again. Otak adalah hal yang sangat penting di sini karena dengan memakan otak, zombie bisa merasakan kehidupan manusia dengan melihat semua kenangan yang disimpan di otak tersebut. Di dalam kenangan yang R rasakan saat memakan otak korbannya, R melihat wanita cantik bernama Julie. Julie adalah pacar dari manusia yang dimakan R. R kemudian terus menikmati memori dan kenangan dari korbannya hingga dia mengenali Julie. Setelah kenal dengan Julie, R pun berubah dan menyelamatkan Julie agar tidak dimakan oleh para zombie. R kemudian membawa Julie ke rumahnya. Di tempat itu, R memperlihatkan kehidupan zombinya. Namun tidak disangka ternyata R suka mendengarkan musik dari piringan besar. Musik di sini menjadi salah satu hal penting yang membuat R tidak menjadi zombie seutuhnya. Oh iya, selain zombie, makhluk lainnya yang berbahaya pada film ini adalah Bones. Bones adalah zombie yang memakan segalanya dan sudah tidak memiliki kehidupan apapun selain menjadi zombie. Dan Bones di sini adalah villain utamanya. Setelah seharian bersama R, Julie kelaparan dan kabur untuk cari makanan. Namun di dalam pelariannya, dia dikepung oleh para zombie. Tiba-tiba R datang dan berhasil menyelamatkan Julie. R berkata kalau situasi tidak aman. Dia pun menemani Julie untuk mencari makanan. Julie ingin agar dia bisa pulang, namun R tidak ingin kehilangan Julie. R pun berbohong agar bisa menunggu beberapa hari sehingga para zombie pergi. Nah, di dalam penantian inilah mereka berdua semakin dekat. R diajari banyak hal, dari belajar nyetir mobil, main games, dan diajak curhat. Selang beberapa hari, Julie diculik oleh Marcus dan para zombie. Namun, lagi-lagi R berhasil menyelamatkan Julie. Marcus pun bingung, manusia hanya untuk dimakan, tapi di sini sahabatnya membela manusia. Melihat R dan Julie bergandengan tangan, Marcus dan para zombie lainnya mengalami perubahan dan dapat merasakan bahwa mereka masih memiliki hati. Perubahan ini pun disadari oleh para Bones, dan dari sini para Bones mulai memburu dan memakan zombie yang memiliki hati.
Scene berpindah ketika R dan Julie berhenti di sebuah pemukiman untuk menginap dan mencari makan. Di malam hari, Julie bercerita tentang pacarnya yang telah mati. R pun menceritakan bahwa dialah yang membunuh pacar Julie. R merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Julie. Namun entah kenapa, dia malah ketiduran dan berhasil mimpi. Ini adalah momen di mana dia berhasil tidur kembali setelah sebelumnya tidak pernah tidur. Setelah bangun ternyata Julie sudah pergi. R pun ditinggal sendirian. Wah, kasihan ya guys, padahal pas lagi sayang-sayangnya ini. R dengan hati sedihnya berjalan pulang dan meratapi kehidupan zombinya yang menyedihkan. Di tengah perjalanan pulang, dia bertemu dengan Marcus dan teman-teman. Marcus bercerita bahwa Julie telah merubah mereka semua. Saat ini para zombie merasakan bahwa mereka mulai sembuh. Namun perubahan ini juga membawa bencana bagi mereka. Saat ini mereka sedang diburu oleh Bones dan Julie menjadi incaran oleh semua Bones. R yang mengetahui hal ini berusaha untuk menemui Julie untuk memberitahu bahwa Julie bisa menolong semua zombie. Zombie pun bekerja sama agar R bisa menemui Julie dan agar Bones tidak membunuh mereka berdua. Singkat cerita, R berhasil bertemu dengan Julie. Teman Julie yang awalnya tidak percaya menjadi mendukung mereka untuk memberitahukan bahwa zombie bisa sembuh. Oh ya, di cerita ini ayah Julie adalah seorang jenderal perang yang bertugas membasmi zombie. Awalnya Julie ragu untuk memberitahukan perubahan ini kepada ayahnya. Namun karena saat ini para Bones telah bergerak, Julie dan R tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan rencana lainnya. Julie dan R pun pergi menemui jenderal perang untuk memberitahukan bahwa zombie bisa berubah. Are coming back to life. That does sound crazy. They're changing, Dad. They are not curing themselves. We're their food source. They are not becoming vegan. I want you to wake up. I'll explain. Okay? Ayah Julie tentu tidak percaya dengan semua ini dan sang jenderal pun malah memburu R. Wah, cinta tidak direstui nih And I guys. shoot them in the head. No, Dad. That's what happened to your mother, and that's what's gonna happen to him. Di tengah pelarian mereka berdua, ternyata para Bones telah menyerang. Tentara pun diperintahkan untuk membunuh semuanya kecuali manusia. Namun di tengah pertempuran tersebut, banyak manusia yang kalah dan ditolong oleh para zombie. What the hell do we shoot? Sorry, can you repeat that? Copy that. We're seeing corpses fighting skeletons, sir. Di sini, manusia dan zombie pun bekerja sama untuk membunuh Bones. Di sisi lain, Julie dan R telah terpojok di atap sebuah bangunan. Demi menyelamatkan Julie, R melompat bersama Julie dan melindungi Julie dari benturan di tempat mereka jatuh. Mereka berdua berhasil selamat, namun tiba-tiba R ditembak oleh ayahnya Julie. Julie berusaha menjelaskan semuanya dan meminta ayahnya untuk percaya. Di saat sang ayah sudah hampir hilang kesabaran, para bawahannya melaporkan bahwa zombie membantu mereka melawan Bones. Ayah Julie pun mengerti keadaan saat ini, dan dia pun merestui hubungan Julie dengan R. Wah, seru ya guys ya. Cerita diakhiri dengan kehidupan para zombie yang berbaur dengan manusia. Ternyata zombie sekalipun akan selamat dan menjadi bahagia jika mereka menemukan arti cinta. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian juga bisa request film apa yang ingin dibahas selanjutnya. Sekian, salam bahagia untuk semua.